harus siap untuk dieksekusi. Contohnya ditagih gitu, karena misalkan putusan bandingnya WP masih kurang bayar 1 miliar. Nah, 1 bulan setelah putusan banding itu WP harus bayar. Setelah putusan banding diterima ya. Kemudian pelaksanaan putusannya di masing-masing instansi lawannya, misalkan terbanding, berarti DJP nanti akan melakukan pelaksanaan putusan. Jadi akan menagih, memaksa, ya, bahkan sampai melakukan lelang. Dia ingkrah ya, berkekuatan hukum tetap. Putusan akhir itu selesai, nggak ada di pengadilan yang lain. Tapi dia bisa melakukan upaya hukum luar biasa namanya, PK, peninjauan kembalinya ke Mahkamah Agung. Itu sebagai lembaga yudikatif. Kemudian kalau ada sengketa yang sifatnya gugatan dan itu ada pelaksanaan penagihannya, maka pihak penggugat bisa mengajukan permohonan penundaan penagihan pajak. Nanti akan ada putusan selam, misalkan disetujui oleh majelis, maka penagihan pajaknya ditunda. Kalau menurut saya, itu jalan terbaik daripada nanti menang WP, barangnya udah disita, dilelang, dan segala macamnya, dikembalikan. Nah, itu prosesnya berbelit-belit. Putusan selah ini cukup memberikan rasa keadilan, karena WP biar nggak ditagih dulu. Kemudian juga setelah putusan banding atau putusan gugatan di pengadilan pajak, nggak bisa ke pengadilan yang lain, kecuali putusan dari pengadilan pajak berupa tidak dapat diterima. Karena ada beberapa nanti putusannya menolak, menambah, mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, membatalkan. Ada juga putusan tidak dapat diterima. Nah, kalau putusan tidak dapat diterima, karena misalkan bukan kewenangannya pengadilan pajak, maka dia bisa didaftarkan di pengadilan yang lain. Contohnya, kalau ada pihak pemohon melakukan gugatan ke pengadilan pajak karena adanya urusan utang piutang, bukan pajak ya, utang piutang perdata, maka nanti bisa diselesaikan dengan pemeriksaan acara cepat. Dan hasil putusannya adalah tidak dapat diterima, karena bukan kewenangannya pengadilan pajak untuk menyelesaikannya. Nah, pihak yang bersengketa tadi, ketika mendapatkan putusan tidak dapat diterima, dia bisa mendaftarkan misalkan di pengadilan niaga. Begitu. Jadi yang sesuai dengan kewenangan peradilannya. Kemudian hasil pembuktian ya, dan keyakinan hakim. Ini tadi yang saya sebutkan. Yang tidak dapat diterima tadi karena bukan kewenangan atau tidak memenuhi persyaratan formal. Kalau yang membatalkan keputusannya terbanding atau keputusan yang tergugat, pihak yang diajukan gugatan biasanya membatalkan. Kalah berarti DJP. Nah, matriksnya nanti akan saya perlihatkan. Matrik untuk putusan banding dan putusan gugatan. Karena cuma 2 itu sengketa di pengadilan pajak. Kemudian untuk yang putusan itu harus sah. Syarat sahnya putusan harus memenuhi format seperti ini. Ini di pasal 83 atau 84, silakan nanti dibuka di Undang-Undang Pengadilan Pajak. Harus ada kopnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berdasarkan Pancasila nih, sila pertama. Kemudian kalau teman-teman baca di putusan itu ada nama pihak pemohon banding dan tergugat atau tergugat. Penggugat. Maksudnya WP. Kemudian lawannya ya terbanding maupun tergugat. Hari, tanggal, diterima banding gugatan sampai dengan putusan. Ya, kemudian nama hakimnya siapa yang memutus, panitera dan siapa yang hadir dan tidak hadir. Nah, ini matriknya. Kalau teman-teman perhatikan. Yang pertama, putusannya menolak. Itu ada di banding dan ada di gugatan sengketanya. Dua-duanya terpenuhi syarat formilnya. Artinya, misalkan lebih dari 3 bulan, kurang dari 3 bulan. Intinya formilnya terpenuhi, baru materinya kalah itu WP-nya. Jadi nomor 1 itu kalah di materi. WP-nya kalah. Tidak itu maksudnya tidak terpenuhi atau kalah. WP-nya yang kalah. Yang kedua hanya ada di banding saja. Jadi mengabulkan sebagian atau seluruhnya itu hanya ada di sengketa banding. Karena kalau gugatan itu ada di nomor 6. Keputusannya DJP itu dibatalkan atau tidak. Yang nomor 3 juga sama, proses bandingnya ditambah bahkan. Nah, nomor 4 tadi saya ceritakan di slide sebelumnya.
Belum sampai materi, baru syarat formalnya, itu udah nggak terpenuhi, makanya WP-nya kalah, baik banding maupun gugatan. Contohnya, misalkan dengan pemeriksaan acara cepat ya, pemohon banding atau penggugat, pemohon banding aja, misalkan lebih dari 3 bulan sejak surat keputusan keberatan ya, itu diterima WP, dia udah kalah dulu itu. Sebelum masuk materinya, dia formalnya udah kalah dulu. Begitu juga dengan gugatan yang 30 hari sejak tanggal formalnya kalah, materi nggak dibahas. Jadi materinya strip itu maksudnya nggak perlu dibahas, nggak perlu disidangkan. Kemudian yang nomor 5, kalau ada yang salah tulis, salah hitung. Dan ini nggak perlu materi, cukup dibetulkan sama pihak majelis. Jadi pihak majelisnya nanti yang membetulkan. Yang nomor 6, khusus gugatan. WP-nya menang. Jadi keputusannya Dirjen Pajak secara formal, secara formal penggugat menang, terpenuhi, kemudian materinya terpenuhi, menang. Jadi dibatalkan keputusan yang diterbitkan oleh tergugat. Ya, nomor 6 itu sengketa gugatan. Ada 4 tanggal diputus. Kalau teman-teman baca itu putusan paling akhir ya, itu ada tanggal putusan, kemudian diucapkan, dan ini setelah selesai putusan diputus dan diucapkan akan dikirim 30 hari biasanya. Nah, ini jadi 30 hari sejak putusan diucapkan, atau 7 hari untuk yang putusan selah. Kemudian diterima oleh pihak terbanding atau pihak tergugat ya. Untuk apa? Untuk melakukan pelaksanaan, katakanlah misalkan penagihan kalau WP-nya kalah. Dengan surat keputusan pelaksanaan putusan banding, WP-nya masih kurang, ditagih, ya kan? Kan eksekutorial. Sifatnya dia akan dipaksa itu kalau WP-nya masih kurang bayar. Kalau lebih bayar, nanti putusannya akan memberikan kelebihan, membayar kelebihan pajak itu. Surat perintah membayar kelebihan pembayaran pajak. Kalau nihil ya khusus pelaksanaan putusan banding terbitin SK PPB itu, surat keputusan pelaksanaan putusan banding. Kalau gugatan terkait dengan amar putusannya. Itu untuk materi putusan. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Mustika. Dari tanggal diputus sama ke tanggal diucapkan itu biasanya berapa lama ya, Pak? Saya pernah dengar katanya itu bisa sampai bertahun-tahun gitu. Jadi WP-nya kayak kasihan belum diucapin sama hakim ya. Makasih, Pak. Ya, nggak ada di undang-undang, nggak diatur begitu. Jadi ya memang nunggu sampai diucapkan. Kalau tanggal putusan diatur, tapi kalau tanggal diucap nggak diatur. Begitu Mustika. Kalau Mustika baca di Undang-Undang Pengadilan Pajak nggak diatur. Sebetulnya itu kurang bagus ya, karena dia nggak mengikat. Artinya nggak menyelesaikan dengan tuntas gitu sampai di tanggal diucapkan. Ini yang lain kemana pada off kamera?